Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Elsa Maulida. Di sini aku bakal nyampein ulasan tentang film Hafalan Sholat Delisa. Nah, sebelum aku mulai, yuk kita lihat sedikit cuplikan filmnya. Bangun, sudah subuh. 1, 2, 3. Bangun Delisa, ayo bangun. Loh, kok Delisa belum pakai kerudung juga? Ayo. Umi mau beliin Delisa kalung. Iya. Ini kok Delisa ingin beli hadiah untuk hafalan bacaan sholat. Belum tentu juga Delisa hafal bacaan sholatnya. Umi, Delisa suka mendengar bacaan sholat Umi. Bacaan sholat itu soalnya indah sekali. Delisa cinta Umi karena Allah. Jadi kalian semua sholatnya harus khusyuk. Hafalin yang benar Delisa. Kalau tidak, nanti kalungnya buat aku loh. Iya. Allahu Akbar. Mr. Osman? Yes, Tenang. Really, where? Your hometown, Aceh. Lembut bukanan kasihmu ibu. Ini mana, Bi? Tidak diajak. Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Isya mana? Tiadaku mampu membalas. Bisa bikin Abi sedih. Maaf ya, Bi. Abi bikin rumah baru buat Delisa, ya. Nanti di sini pintunya. Nanti Delisa tidur sama Abi. I still ask myself, why Allah give us such a disaster? Why you don't ask her? She lost her mother, her 3 sisters, and she even lost her life. And she continue play football. Mengalir di setiap nafasku. Delsa benci. Kenapa semua orang ninggalin Delsa? Jadi itu dia sedikit cuplikan dari filmnya. Nah, sekarang aku bakal menyampaikan ulasan tentang film Hafalan Sholat Delisa. Hafalan Sholat Delisa merupakan film Indonesia produksi Star Vision Plus bagian D-drama yang dirilis pertama kali pada tanggal 22 Desember 2011. Film ini arahan sutradara Sony Gao Kasak yang diadaptasi dari novel terlaris karangan Terelie. Sebuah kisah filunan menggugah datang dari sebuah desa kecil bernama Longga di pantai pesisir Aceh. Dari sanalah hidup sebuah keluarga dengan seorang ibu, ayah, dan 4 anaknya. Delisa adalah anak bungsu dan ketiga kakaknya yang bernama Fatimah dan kakak kembarnya bernama Aisyah dan Zahra. Sedangkan ibunya bernama Umi Salamah dan ayahnya bernama Abi Usman. Menjelang praktek sholat, Delisa dengan ibunya pergi ke toko emas Pak Cik Acan untuk membeli kalung berinisial D. Kalung ini nantinya akan diberikan kepada Delisa karena telah menyelesaikan praktek sholatnya. 26 Desember 2004 saat Delisa sedang melaksanakan praktek sholat, tiba-tiba tsunami menghantam, menggulung desa kecil mereka, menggulung sekolah mereka, dan menggulung tubuh kecil Delisa serta ratusan ribu penduduk di Aceh dan berbagai pelosok pantai di Asia Tenggara. Setelah mendengar kejadian tersebut, ayah Usman segera pulang untuk memastikan keadaan keluarganya dan para kerabatnya di Aceh. Setelah berhari-hari pingsan di atas bukit, akhirnya Delisa ditemukan oleh tentara bernama Smith. Nah, Smith ini nantinya akan masuk Islam karena melihat wajah Delisa yang menurutnya sangat bercahaya. Delisa mengalami luka parah di bagian kaki. Akibatnya, kaki kanan Delisa segera diamputasi. Meski demikian, Delisa tetap tegar. Akhirnya, Abi berhasil menemukannya dan Delisa bisa berkumpul dengan ayahnya.
Tetapi Umi Salamah belum diketahui kabarnya, dan Delisa mendapat kabar bahwa kakaknya telah pergi meninggalkannya. Tetapi Delisa tetap tabah dan sabar. Delisa bangkit di tengah rasa sedih akibat kehilangan. Rasa putus asa mendera Abi Usman dan juga orang-orang Aceh di sekitarnya. Delisa telah menjadi malaikat kecil yang membagi tawa di setiap kehadirannya. Meskipun terasa berat, Delisa telah belajar bagaimana memikirkan bisa memiliki kekuatan untuk tetap bertahan. Meski air mata tak ingin berhenti mengalir, tapi Delisa memahami apa itu ikhlas. Setelah Delisa melanjutkan praktek sholatnya yang sebelumnya gagal karena bencana, akhirnya Delisa berhasil dalam menjalankan praktek sholatnya. Lalu ia menemukan uminya tidak bernyawa menggenggam kalung Delisa di tepi pantai. Dalam film hafalan surat Delisa ini digambarkan nilai-nilai moral yang sangat kental. Kita dapat menganalisis dari keadaan sosial dan kegiatan masyarakat di daerah tersebut yang sangat sopan dan juga sangat mengutamakan nilai-nilai agama dan budaya Islam. Dalam film ini pun kita dapat mengambil makna dan juga hikmahnya. Sebagai contoh, kita dapat meneladani sifat dan sikap seorang anak yang bernama Delisa ini. Dia mengalami pahitnya hidup di usianya yang bisa dibilang masih terlalu muda. Namun, dia tetap menjalaninya dengan tabah dan sabar. Intinya, manusia hidup di dunia ini harus tetap bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap sabar menjalani meski cobaan-cobaannya begitu berat, karena itu semua pasti ada hikmahnya. Untuk kekurangan film ini adalah kekurangan dalam menunjukkan budaya Aceh seperti bahasa dan adat-adat lainnya. Kelebihan film ini, pesan yang disampaikan dalam isi film mampu sampai kepada penontonnya, yaitu bagaimana mengajarkan kita sebagai umat manusia harus belajar ikhlas dan menjalankan kehidupan dengan sabar. Harus belajar tegar dalam menjalani hidup sekalipun dapat cobaan yang sangat berat. Film hafalan surat Delisa sangat layak untuk kita tonton. Cerita yang terkandung dalam film ini sangat bagus dan sangat baik untuk diterapkan dalam kehidupan beragama dan berkeluarga. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.